dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Iya, resiko. Oke, Allah yang tahu nanti. Oke, tolong dipahami. Sudah statementnya Waspada sudah. ya, waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Tolong nggih, ini sidang. Saya peringatkan sekali lagi. Sekali lagi saya peringatkan. Sekarang ini mubalah sidang sama saya di masjid. bukan ajang untuk saling bersumpah. Penonton tolong keamanan, kalau penonton tidak bisa ditertibkan supaya keluar. Oke. Baik, terakhir Pak Jaksa, Pak Prianto, Silakan, nanti mubalah di masjid sama saya sekarang ya. Urusan saya apa? Sebentar Kan Pak Anda Jaksa, urusan nggak usah roti ditanggapi. agama. Sudah. Nggak usah ditanggapi, tolong. Kan majelis ini Tolong sudah Bu. melebar, sudah Oke, melebar oke. yang bersangkutan. Udah, ini di luar konteks ya. Ini bukan ajang untuk saling bermubahalah di sini. Kami tidak izinkan bermubahalah di ruang Oke, persidangan. di masjid ini. aja nanti, di masjid ya Pak Prianto ya. Di masjid. Saya ke Pak Jaksa Penuntut Umum aja. Selama ini saya takdim sama beliau, tapi hari ini saya tahu karakter aslinya sekarang. Jadi Pak Jaksa, Pak Prianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam saya minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Gus Nur. Ngapunten Pak Kiai, tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Kiai ada kata-kata saya melakukan menuduh ya, melakukan tuduhan saya atau Bambang Tri tadi itu. Gus Nur telah menuduh. Izin tanya Pak Kiai, kira-kira yang saya tuduh siapa Pak Kiai? Gus Nur, kalau Iya. ada kalimat itu mungkin harus dikoreksi ya, Nggih. bahwa yang menuduh dalam agama Islam harus mendatangkan bukti. Nggih. Dan yang dituduh wal yamin itu pakai Nggih. sumpah. Tadi Pak Kiai saya ingin tegaskan Bambang Tri dan Gus Nur sudah melakukan suatu tuduhan gitu. Dan kebohongan. Jadi Pak Kiai menganggap saya sudah menuduh seseorang. Saya mau tanya Pak Kiai, yang saya tuduh siapa kira-kira menurut sepengetahuan Pak Kiai? Dalam video yang saya lihat, Nggih. panjenengan kan menuduh Jokowi ijazahnya palsu gitu. Baik. Kemudian panjenengan sumpah. Baik, berarti saya jelaskan Pak Kiai ya. Monggo. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Mau dicatat Pak Kim. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Oke. Itu perlu dicatat ya Pak Kiai nggih? Iya. Saya tidak pernah menuduh siapapun. Saya hanya nanya kepada saudara Bambang Tri yang yakin betul bahwa ijazahnya Jokowi palsu itu beliau, bukan saya. Saya hanya nanya. Oke. Nah, karena saking tidak percayanya, maka terjadilah yang menurut saya itu mubahalah. Nah, Pak Kiai bilang tadi harus tabayun. Perlu saya jelaskan kepada Pak Kiai di forum yang terhormat ini, kami ini sudah mencari 1000 cara untuk melakukan tabayun kepada Pak Jokowi, kepada siapapun, tapi selalu ditutup celah tabayun itu. Kami ditangkap, kami dipenjara, kami dikriminalisasi Pak Kiai. Kalau Pak Kiai bisa temukan saya dengan Jokowi sekarang, saya siap tabayun dengan Jokowi sekarang. Saya siap mubahalah dengan siapapun sekarang. Gitu Pak Kiai nggih. Izin Pak Kiai. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Jadi intinya saya tidak pernah menuduh sinten-sinten Pak Kiai. Mohon dicatat dalam pemikirannya Pak Kiai. Dan saya sudah berusaha melakukan tabayun Pak Kiai, tapi selalu ditutup. Nah, kira-kira saya mau bertanya, yang salah siapa kalau gini Pak Kiai? Saya sudah, ayo temui saya, ini nomor handphone saya, ini nomor handphone Bambang Tri, 24 jam, siapapun, seknek boleh, presiden boleh, ngabalin boleh, tapi selalu nggak ada respon. Nah, kalau saya ke sana sendiri nggak mungkin Pak Kiai pas pampresnya kayak gitu kok. Izinnya saya tanya Kiai, terus gimana cara saya tabayun Pak Kiai? Udah cukup Gus. Sampun, masih ada pertanyaan lain Pak Kiai? Ayo sekalian wis. Lapar siang-siang ini. Nggih, itu dulu Pak Kiai, monggo. Terima kasih. Saya langsung hakim Nggih. bahwa seharusnya sebelum izin Gus membuat video itu ya harus dipastikan. Kalau belum pasti ya tidak. Jangan pakai bahasa mubahalah. Jadi dalam hal ini kalau tanya kepada saya harus nyari siapa? Ya inilah persoalannya. Karena kita tidak punya bukti akhirnya dikejar. Baik Pak Kiai, saya lanjut.
Pak Kiai, dalam hal ini, detik ini, sekarang terbalik suasananya Pak Kiai. Kalau mungkin dulu waktu Pak Kiai di BAP atau waktu perdata, Bambang Tri yang menuduh. Sehingga beban pembuktiannya dibebankan kepada Bambang Tri. Sekarang beda Pak Kiai, sekarang pidana, sekarang kami yang dituduh nih Pak Kiai. Yang menuduh dalam hal ini jaksa penuntut umum. Kami yang dituduh ini, nuduh menodai agama, nuduh mubahalah sesat, nuduh bohong, menimbulkan keonaran, nuduh bahwa Bambang Tri ini bohong. Nah, berarti beban pembuktiannya kan bukan kepada kami Kiai, tapi kepada jaksa penuntut umum. Mohon dinasehati Pak Kiai, mana buktinya mana sekarang yang asli? Saya jawab. Oke. Jadi Gus Nur, sehubungan dengan Allah ini, mengapa saya didudukkan di sini? Karena atas tuduhan itu, Oke. secara agama, sekali lagi saya sangat hati-hati. Baik. Saya tanya dulu, dan saya ulangi, video panjenengan diperdengarkan oleh 50 ulama. Oke. Saya tanya, apa letak kesalahannya? Kesalahannya adalah karena tidak mendatangkan 2 orang. Baik, saya potong Kiai. Oke. Yang 2 orang, yang 1 orang nggak mau didatangkan Pak Kiai. Itulah. Ya. Kita Nah, siap Pak Kiai, kita Ya. siap ketemu Pak Kiai. Baik. Saya cuma mendengarkan saja. Saya Oke. tidak bisa menjawab, bukan kapasitas saya. Oh baik. Oke. Jadi itu logikanya nggih. Lanjut pertanyaan lainnya. Baik, baik. Jadi gini Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai bisa menganggap mubahalah yang saya lakukan ini urusan duniawi? Pripun itu Pak Kiai? Saya mohon pencerahan. Oh enggak. Dalam masalah ini dihindari saja. Tetapi karena sudah terlaksana. Nggih. Dalam masalah ini saya tidak menitik beratkan kepada persoalan duniawi karena itu tentatif relatif ya. Oke. Menurut panjenengan ini besar, ini urusan serius. Betul, bukan duniawi Pak Kiai. Bukan duniawi kata panjenengan. Nggih. Tapi ada juga mengatakan ini kan bisa saja dibuktikan di pengadilan mana yang asilin menduta. Ya. Baik, Itu ampun. saja, Nggih. Cukup. Nggih. Jadi perlu saya jelaskan Pak Hakim, ini yang saya lakukan ini semata-mata bukan duniawi Pak Kiai, tapi menyangkut hajat 270 juta rakyat. Nggih, bukan duniawi. Kalau duniawi Pak Kiai semua orang tahu berapa orang Majelis yang Hakim keberatan. Saya tidak menjadi termasuk yang 270 juta. Oke. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, jadi kalau ijazahnya ternyata Pertanyaan- palsu, kan pertanyaan akhirnya awal. 270 juta rakyat yang jadi korban. Gitu loh maksudnya ya, Oke, dengan pertanyaan- kebijakannya gitu. Tapi oke, kita nggak usah melebar kemana-mana Itu ya. pendapat Anda. Sekarang pertanyaannya. Baik, jadi cepat, pertanyaannya aja. Pak Kiai. Oke, pertanyaan selanjutnya aja. Menurut Pak Kiai, sumpah jabatan itu mubahal atau bukan Pak Kiai? Saya fokus ke mubahalah Gus. Lah nggih, tadi jenengan disumpah pakai Quran. bukan mubahalah tadi itu. Oh bukan nggih. Iya. Terus hakim, menteri, siapa Iya. disumpah itu menurut jenengan bukan mubahalah. Bukan. Apa itu Pak Kiai? Ya sumpah biasa aja. Sumpah jabatan. Ya sumpah saksi. Sumpah. Bentar, tadi ada yang terlepas sebentar. Iya. Tadi baru saya ingat menuduh dengan sumpah. Ya ngomong Iya. gitu kan? Iya. Betul kan? Iya. Iya, tadi ngomong gitu. Apa menuduh dengan sumpah atau pakai sumpah. Nah, Pak Kiai sudah bersumpah tadi pakai Al-Qur'an. Terus menuduh ini nggak benar. Nah, jadi teori Pak Kiai itu mengena diri sendiri. Ingat kabura maqtan indallahi antakulu malatafalun. Oke. Tolong dihormati saksi ini memberikan pendapat nggih, bukan Ya. bukan menuduh. Baik. Yang menuduh ini kan penuntut umum, seperti disampaikan. Baik Pak Kiai, jadi saya closing statement aja Pak Kiai, Oke, izin. langsung aja. Nggih, saya menurut saya sumpah pejabat, menteri siapapun yang disumpah termasuk jenengan tadi itu juga mubahalah menurut saya. Dan itu gini, jadi saya nyalon diri jadi bupati dan saya terpilih, maka saya disumpah jabatan. Walaupun secara kasat mata saya seorang diri, tetapi secara hakikat saya tidak seorang diri. Saya bersumpah dengan 2 pihak, bahkan 3 pihak. Pertama dengan Allah, dengan jabatan saya. Kedua dengan rakyat yang milih saya. Walaupun secara teknis rakyatnya tidak dihadirkan di pengadilan waktu sumpah itu. Oke. Gitu menurut pengertian saya Pak Kiai. Baik, Statement nggih, statement aja nggak usah dijawab. Ini statement Terakhir. pendapat beliau. Nggih, pendapat. Nggak usah dijawab. Jadi- Bukan Cukup, Pak. pertanyaan, tidak usah jawab. Lanjut ke udah, sampun. Nah, Bambang Tri, ada pertanyaan Oke. atau satu pendapat? lagi Pak Kiai, satu lagi. Karena ini serius Pak Kiai, saya membuka peluang untuk siapapun, bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama,
saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun, saya tidak menodai agama. Ini mohon dipahami, ini sidang bukan ajang Nggih, untuk saling di luar bersumpah. pengadilan, monggo. Itu di luar, nanti silakan di luar mau saling bersumpah silakan. Ini persidangan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini, ya. Nggih, katanya selalu di depan pengadilan Pak Hakim ya. Jadi Kadi tadi dibilang Pak Yai Kadi ya. Nggih. Hakim, di depan hakim. Nggih. lah nggih, makanya lebih baik sekarang di depan hakim, monggo siapa yang berani mubahalah sama saya. Saya Sebentar, tidak menodai sebentar. agama. Tolong dipahami, ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah, ya. Nggih, nggih. Lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Risiko ya, dicatat omongan jenengan ya, risiko ya. Oke, Allah yang tahu nanti. Sudah, nggih, tolong dipahami. Sudah, statementnya Waspada sudah. ya, waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Tolong, nggih, ini sidang. Saya peringatkan sekali lagi. Sekali lagi saya peringatkan. Sekarang ini mubahalah sidang sama saya di masjid. Bukan ajang untuk saling bersumpah. Penonton tolong keamanan, kalau penonton tidak bisa ditertibkan supaya keluar. Oke, baik, terakhir Pak Jaksa, Pak Prianto, Silakan, nanti mubahalah di masjid sama saya sekarang ya. Urusan saya apa? Sebentar Kan Pak Anda Jaksa, nuduh nggak saya usah nodai ditanggapi. agama. Sudah. Nggak usah ditanggapi, tolong. Kan majelis ini Tolong sudah Bu. melebar, sudah Oke, melebar yang bersangkutan. Udah, ini di luar konteks ya. Ini bukan ajang untuk saling bermubahalah di sini. Kami tidak izinkan bermubahalah di ruang Oke, di persidangan masjid ini. aja nanti, di masjid ya Pak Prianto ya. Di masjid. Oke. Silakan lanjutnya Pak Bambang Tri. Bambang Tri ada pertanyaan atau Pertanyaan Pak. Oke, Ya. pertanyaan langsung ya ke pertanyaan Pak biar Yai cepat ini Misbahul udah Munir. kita belum istirahat nih. Anda tadi mengetahui sumber sumber hukum dalam Islam termasuk kias, ya. Walaupun tidak persis, tapi kalau bisa diperbandingkan, bisa dijadikan dasar hukum. Pak Kiai mengetahui dasar penentuan awal bulan Ramadan yang melihat hilal. Bila seorang gembala, seorang saja bersumpah melihat bulan, maka anak bulan hilal besok harus puasa. Itu Kanjeng Nabi yang dawuh. Oke, terus pertanyaannya nomor. Pertanyaannya, apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Saya melihat, memeriksa, meneliti, dan penglihatan saya adalah itu palsu. Kemudian saya bersumpah kepada publik bahwa yang saya lihat itu benar. Saya benar-benar melihat hilal ijazah Jokowi palsu. Oke, itu intinya keyakinan Pak Bambang Tri meyakini dengan seyakin. Bagaimana itu disalahkan? Itu. Pendapat Yai ya, pendapat Baik. ini nggih, Pendapat saya, Mas Oke. Bambang, kalau hilal itu kan tidak ada hukumannya dengan orang. Izin nggih? Ya ada dong, puasa semua orang kok. Enggak, maksudnya tidak menuduh orang. Loh, saya juga tidak menuduh. Saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar. Bahwa Bahwa ijazah Jokowi palsu. ya. Jadi dalam masalah ini kalau dikiaskan dengan hilal beda. Beda, tidak ada Sumpahnya. Dalam Kalau seorang anak gembala, walaupun dia anak gembala, berani bersumpah melihat hilal, Ya. walaupun dia Yes, seorang diri, Yes. dan dia hanya seorang gembala yang telanjang kaki, Nabi mengatakan besok puasa. Ya. Ya, Setuju. dijawab Pak sesuai pendapat Yai. Ya. Saya Ya. ingin menjawab bahwa kasusnya berbeda. Kasusnya dalam hal ini tidak ada tuduhan dan orang yang disakiti. Dalam pengertian dituduh. Kalaulah salah, tidak ada implikasi berkaitan dengan misalnya orang itu akan tercemar namanya dan sebagainya. Itu soal ijtihadiyah. Termasuk ini sebenarnya ijtihadiyah. Iya. Panjenengan itu Saya punya istihad, Anda punya istihad. Iya. So, what's wrong? nggih. Itu Ma- pendapat Anda, Iya. monggo dihormati. Ini saya cuma Tapi sama-sama ada dasarnya kan. Nggih. Saya nggak punya niat menodai agama apalagi sengaja. Nggih. Itu nggih Baik. pendapat Anda nanti disampaikan nanti dalam keterangan. Terima kasih. Ini Pak Oke. Hakim izin sesuai dengan arahan Bapak Hakim anggota tadi, saya izin untuk keluar. Karena sudah mulai pagi saya harus menjawab dan yang bertanya banyak. Satu lagi pertanyaan. Nggih, monggo. Satu lagi pertanyaan. Terakhir. Tadi syarat mubahalah Nggih. itu
bisa dipenuhi. Nggih. Satu, telah datang padamu ilmu, Nggih. pengetahuan, Nggih. tapi dibantah orang. Nggih. Ya, syarat itu sudah saya penuhi. Ya. Saya mengetahui karena saya melakukan penelitian. Iya. Itu dibantah orang, saya dianggap gila. Oh. Ya. Oke, pertanyaannya apa pertanyaannya? Jadi satu syarat sudah Pertanyaannya saya apa? penuhi. Iya. Ya, Pertanyaannya. syarat sudah saya penuhi kan. Kemudian syarat yang kedua adalah harus dua pihak. Iya. Ya, memang itu belum full dua pihak. Tapi ingat, dalam dunia peradilan pun berlaku in absentia. Jadi kami menganggap in absentia. Siapa yang Oke. sudah, wah Jadi- nggak jelas yang nuduh saya gila. Oke, jadi pertanyaannya apa nih, Pak? Lah iya. Pertanyaannya kepada Pak Yai apa? Pertanyaannya- Pertanyaannya apa? Oke. Dua itu menurut saya sudah memenuhi syarat. Oke. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak memenuhi syarat mubahalah? Baik. Nah, itu kan pendapat ya, sekali lagi harus dibedakan. Ini bukan saksi fakta. Saksi ahli memberikan pendapat sesuai pengetahuan keahliannya. Oke. Tadi sudah diterangkan panjang lebar. Monggo kalau mau diperjelas lagi sesuai terakhir, oke. Baik, terima kasih semuanya. Izin saya tidak akan menjawab lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada, izin. Pertama, yang mulia, saya mohon maaf Gus Nur dan Babang Tri. In uridu illa islah. Saya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Izin nggih. Saya tidak ingin istilah memberatkan atau meringankan. Saya menyampaikan fakta keagamaan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, al-muslim akul muslim. Kita ini bersaudara. Ya. Mohon maaf, saya hati-hati dan saya pasti dipertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat sehingga tidak menyesatkan orang. Terakhir, setelah Nggih. Anda bertemu saya, bertemu Gus Nur, Nggih. apakah Anda masih meyakini bahwa kami sengaja menistakan agama? Saya tidak ingin mengatakan demikian, hanya dengerin dulu. Saya akan menghukumi zahir waktu video saja. Kalau ketemu, izin, terbuka saya. Gus Nur ini tetangga saya, Lah, sekarang baru tahu saya. sekarang sudah ketemu. Enggak, weh, dalam masalah ini saya mengatakan al-muslim akul muslim. Berarti Anda Dijawab menarik aja apa yang pendapat ditanya. Oh, tidak. Pertanyaan Wawan. Tidak, Pertanyaannya tidak. dijawab. Saya Oke. mohon maaf dalam masalah ini. Apakah Anda masih menganggap kami ini sengaja menodai agama, berbohong? Baik, Saksi berpendapat, nggih, saksi saya berpendapat. cuma nggih, berpendapat bukan sengaja atau menuduh. tidak itu yang menilai hakim izin. Nggih, nggih. Pendapat saksi memberikan pendapat sudah Kita panjang lebar tabayun tadi. nih. Nggih. Saya izin ketua, apakah boleh saya meninggalkan tempat anu sakit perut mau kencing. Sudah saya rasa ini biar Iya Pak cepat Hakim, selesai ditutup Nggih, Pun, aja. Nggih. sebagai penutup Pak Hakim. Oke. Jadi saya Bukan pendapat loh, nggih. Nanti bukan pendapat saya ke sampaikan, Pak anu. Jaksa Penuntut Umum aja. Selama ini saya takdim sama beliau, tapi hari ini saya tahu karakter aslinya sekarang. Jadi Pak Jaksa, Pak Aprianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam saya minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong sekali lagi penonton tenang. Penonton tenang, nggih. Sebentar. Sidang belum selesai. Tolong Pak penasihat hukum, nanti ada kesempatan untuk nggih. Nggih. Saya belum. Nggih. Nggih. Mohon izin Majelis Hakim tanggapan terdakwa atas Iya. keterangan ahli. Gini aja, terakhir tanggapan Anda terhadap kesaksian ahli ini diterima Ya, atau ditolak otomatis gitu saya aja. tolak Pak ya, Tolak, Pak Hakim Pak ya. Bambang Tri juga ditolak. Saya menolak kesaksiannya, Nggih. tetapi saya tetap mencintai Nggih. beliau sebagai Intinya- sesama nggih, muslim. intinya ditolak Dan izinkan pendapat. saya mencium tangan beliau. Nggih. Masya Allah. Oke. Sampun Pak Yai sudah boleh meninggalkan. Terima kasih. tempat, nggih. Tolong di ini Pak Yai, mungkin beliau saya mungkin siapa yang mungkin. Nggih, coba ke sini. Ngapunten Pak Yai nggih. Nah. Ini masih ada satu saksi ahli lagi nggih Pak Jaksa. Kita istirahat untuk istirahat sholat zuhur nggih. Sidang diskors setengah jam untuk istirahat.
Ya, sabar jamaah, sabar. Kita sedang diadu domba. Sabar jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad.